Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang di mana Allah sebelum alam semesta ini diciptakan. Mungkinkah Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di sebuah tempat, ataukah Allah Subhanahu wa Ta'ala tercipta dengan sendirinya? Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya? Dan makhluk apa yang pertama kali Allah ciptakan? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Dari ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan lam yakun syai'an mazkura, sesuatu yang belum dapat disebut namanya, ini arash, ini kursi, ini langit, ini Adam, ini Hawa, ini sungai, ini hutan, dan begitu seterusnya. Belum ada penyebutan itu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya sang pencipta di alam semesta ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari Waqi' ibnu Hudus, dari pamannya Abi Rozin al-Uqaili radhiyallahu an, dia mengatakan, Ya Rasulullah, aina kana Rabbuna azza wajal qabla am yakhluqa khalqah. Dia berkata, Ya Rasulullah, di manakah Tuhan kita yang maha mulia sebelum menciptakan makhluk-makhluknya? Maka Nabi SAW bersabda, Kana fi ama'in ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa summa khalaqa arsyaku 'alal ma. Allah berada di ama, di mana ama di bawahnya tidak ada udara dan di atasnya pun tidak ada udara. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan arasy-Nya di atas air. Hadis riwayat Tirmizi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apa itu ama? Karena di sini Nabi SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di ama. Disebutkan oleh para ulama seperti yang dikatakan Al-Qadi Iyad, beliau mengatakan yang dimaksud dengan ama adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh imajinasi dan tidak bisa digapai oleh akal dan pemahaman. Nabi menunjukkan ketiadaan tempat dengan sesuatu yang tidak bisa dimengerti dan dikhayalkan, dan juga menunjukkan ketiadaan sesuatu yang memuatnya atau udara yang melingkupinya. Tentu peristiwa ini secara mutlak dimaksudkan pada sesuatu kekosongan murni, atau sesuatu disebut dengan kholak, yang merupakan istilah bagi ketiadaan materi, agar lebih mudah dimengerti oleh para pendengar. Intinya bahwa sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya, sebelum ada saya, sebelum ada kalian, sebelum Adam, sebelum ada Hawa, sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada kursi, bahkan sebelum ada arasy, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di ama. Dan ama itu diambil dari umyun, artinya buta. Dan orang buta itu, kalau Anda memejamkan mata, kira-kira apa yang Anda lihat? Pasti kegelapan. Artinya di sini bahwa kita tidak bisa membayangkan di mana Allah. Yang jelas Allah satu-satunya dan tidak ada makhluk sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah awal wa laisa qablahu syai'. Allah adalah yang pertama dan Allah tidak didahului dengan ketidakadaan. Makanya dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah telah ada dan saat itu tidak ada apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma, dia menceritakan suatu ketika aku berada di sisi Nabi SAW. Kemudian datang Bani Tamim menjumpai Nabi. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, Akbilul busra ya Bani Tamim. Qalu basartana fa'tina fadakhala nasu min ahlil Yaman. Bani Tamim ini datang kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bergembiralah wahai Bani Tamim.
atas hidayah Islam yang Allah telah anugerahkan kepada kalian. Maka Bani Tamim mengatakan, engkau sudah menghabar gembirakan kepada kami, maka berikan hadiah kepada kami ya Rasul. Dia minta hadiah. Maka Nabi SAW diam sampai masuk orang-orang Yaman, datang orang-orang Yaman. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang Yaman, Akbilul busra ya ahlal Yaman, izlam yakbaluha Banu Tamim. Terimalah wahai penduduk Yaman, kabar gembira yang tidak diterima oleh Bani Tamim. Maka mereka mengatakan, Qabilna, kami menerima kabar gembira itu dari engkau wahai Rasul. Ji'naka linatafaqaha fi din walinas'alaka an awali hazal amri makan. Maka ahli Yaman mengatakan, kami datang kepadamu untuk belajar agama wahai Rasul, dan kami hendak bertanya kepadamu, di mana Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Lihat bagaimana keistimewaan ahli Yaman dibandingkan Bani Tamim. Bani Tamim minta hadiah, minta harta, minta dunia. Tapi ahli Yaman tidak minta itu. Dia hanya minta ilmu kepada Nabi SAW. Dan yang pertama mereka tanyakan soal di mana Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Ini pertanyaan yang berbobot, teman-teman. Maka Nabi SAW mengatakan, Kanallahu walam yakun syai'un qabla. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah satu-satunya, dan sebelumnya belum ada sesuatu. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arasy-Nya Allah berada di atas air. Summa khalaqas samawati wal arda wa kataba fi dzikri kulla syai'in. Kemudian Allah ciptakan langit dan bumi, dan Allah catat fi dzikri kulla syai', pada lauhil mahfuz, pada semua yang akan terjadi. Dari dua riwayat, Imran ibn Husain dan juga riwayat yang pertama tadi, kalau ada orang yang bertanya di mana Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk aras, kursi dan yang lainnya, maka jawabannya seperti hadis Rasul, Kanallahu walam yakun syai'un qabla. Maka Allah satu-satunya dan belum ada sebelumnya sesuatu yang mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang pertama, kana fil ama, dalam riwayat fis sahab, artinya Allah berada di ama, di kegelapan, di mana atasnya tidak ada udara, di bawahnya tidak ada udara, dan dia satu-satunya, dan tidak ada yang berserikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Makanya kita teringat dengan doa Nabi SAW, Allahumma rabbas samawati sab'i, wa rabbal arsyil azim, Rabbana wa rabba kulla syai'in, falikal habbi wan nawa, munzilat taurati wal injil wal furqan, a'udzubika min syarri kulli syai'in, anta akhizum binasyiatihi, Allahumma antal awal, falaysa qablaka syai'un, wa antal akhir, falaysa ba'daka syai'un, wa antaz zahir, falaysa fawqaka syai'un, wa antal batin, falaysa dunaka syai'un. Iqdli anna da'in wa aghnina minal faqri. Doa Nabi, ya Allah, Robnya langit yang 7 dan Rob aras yang agung, Rob kami dan Rob segala sesuatu yang membelah biji-bijian dan biji kurma, Rob yang telah menurunkan Taurat, Injil dan Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu. Engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Ya Rob, Engkaulah yang awal, maka tidak ada sesuatu pun sebelummu. Engkaulah yang akhir, maka tidak ada sesuatu pun setelahmu. Engkaulah yang zahir, maha tinggi, tidak ada sesuatu pun yang ada di atasmu. Dan Engkaulah yang maha batin, artinya maha dekat, maka tidak ada sesuatu yang lebih dekat darimu. Ya Rob, lunasilah hutang-hutang kami dan cukupilah kami dari kemiskinan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di sini ada kata-kata Allahumma antal awal falaysa qablaka syai'un. Engkau adalah zat yang pertama kali dan sebelummu tidak ada sesuatu. Dia satu-satunya. Dia tidak tercipta dengan sendirinya. Karena mustahil kalau seandainya dia tercipta dengan sendirinya. Berarti ada makhluk menyatu dengan Khalik. Tidak mungkin, mustahil. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Baru setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya, dan pertama kali diciptakan adalah arasnya,
kemudian kolam, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan arasy-Nya di atas air. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, selama 6 hari. Dalam hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, antara langit dunia dan langit yang kedua itu perjalanan 500 tahun. Langit yang kedua ke langit yang ketiga, begitu juga 500 tahun perjalanan. Langit ketiga dan keempat juga sama 500 tahun perjalanan, dan begitu seterusnya. Artinya agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan langit dan bumi ini. Di mana antara langit saja jaraknya 500 tahun perjalanan. Bagaimana menciptakannya? Kemudian juga dalam riwayat, Nabi SAW mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Ya Aba Hurairah, innallaha khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyam." Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya pada 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy yaumas sab'i. Kemudian setelah itu Allah berada di atas ketinggian arasy-Nya pada hari ke-7. Wa khalaqat turbata yaumas sabti. Allah ciptakan tanah di hari Sabtu. Wal jibala yaumal ahad. Dan Allah ciptakan gunung-gunung di hari Ahad. Wasajaroh yaumal isnain. Allah ciptakan pepohonan di hari Senin. Wal makruh yaumas sulasa. Dan Allah menciptakan keburukan di hari Selasa. Wan nur yaumal arbi'ah. Dan Allah ciptakan nur, cahaya pada hari Rabu. Wad dawaba yaumal khamis. Dan Allah ciptakan segala binatang yang melata di hari Kamis. Wa Adam yaumal jum'ati fi akhiri sa'atin minan nahari ba'dal asri. Dan Allah ciptakan Adam di hari Jumat, di akhir siang setelah asar sampai maghrib. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inti pembahasan bahwa bertanya soal di mana Allah itu pertanyaan yang dibolehkan. Karena juga ada riwayat ketika ada seorang sahabat yang hendak memerdekakan seorang jariyah, budak wanita. Kemudian sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah saya patut untuk memerdekakan budak wanita ini?" Kata Nabi SAW, "Baik, saya akan uji budak wanita ini." Kemudian Nabi SAW mendekati budak wanita itu dan mengatakan, "Ainallah, di mana Allah?" Maka budak wanita itu mengatakan, "Allahu fis sama." Allah berada di atas ketinggian. Sama itu artinya ma fawqa ra'si fahuwa sama. Sesuatu yang di atas kepala itu disebut sama. Artinya Allah berada di atas ketinggian sana. Maka Rasul mengatakan, "A'tikha fa innahu mu'minatun." Merdekakan dia karena dia seorang wanita mukminah. Artinya Nabi SAW bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kemudian juga tadi orang Yaman bertanya kepada Rasul tentang di mana Allah sebelum menciptakan langit dan bumi. Artinya pertanyaan tentang di mana Allah tidak mengapa dalam syariat. Dan kalau ditanya di mana Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, kita katakan Allah fil ama. Allah itu di ama, di atas kegelapan yang tidak ada udara di atasnya dan tidak ada udara di bawahnya. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan menurut pendapat Al-Qadi rahimahullahu ta'ala. Yang dimaksud ama sesuatu yang tidak bisa diterima oleh imajinasi apapun dan tidak bisa digapai oleh akal dan pemahaman. Tidak bisa kita gambarkan. Kemudian makhluk yang pertama Allah ciptakan arasy, kemudian kolam, kemudian kursi, kemudian yang lainnya termasuk langit dan bumi dan di antara keduanya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.